kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Sebelum dimulai, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan bagaimana sih konsep persamaan dasar akuntansi. Mari kita mulai, check it out. Nah, kalian bisa melihat di sini ada sebuah gambar. Gambar ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada pengertiannya. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan posisi keseimbangan antara harta atau aset, utang atau liabilitas, dan ekuitas atau modal pemilik dari suatu perusahaan. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu bisa dilihat di sini adalah persamaan antara aktiva sama dengan pasiva, atau di sisi sebelah kiri adalah aktivanya dan di sisi sebelah kanan adalah pasivanya. Pasiva terbagi menjadi utang dan modal. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu aktiva, apa itu aset, apa itu harta. Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat ekonomi di masa depan dalam bentuk aliran kas atau setara dengan kas perusahaan. Contohnya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman, atau hutang juga bisa disebut sebagai pengorbanan ekonomis yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan usaha atau kekayaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga yang diperoleh biasanya dengan melakukan pinjaman. Misalkan perusahaan membutuhkan uang 100 juta, tetapi perusahaan tersebut hanya mempunyai uang 50 juta. Akhirnya perusahaan tersebut meminjam uang 50 juta lagi ke bank atau ke orang lain. Sehingga perusahaan bisa saja meminjam kepada pihak ketiga, misalnya adalah pihak bank. Selanjutnya adalah modal atau ekuitas. Modal itu apa sih? Modal adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Modal terbagi dua, yaitu modal kepada pihak yang meminjamkan dana dan modal kepada pemilik perusahaan. Nah, jadi modalnya itu ada dua ya. Pertama adalah modal kepada pihak yang meminjamkan dana, misalkan saja dia adalah seorang investor. Yang kedua, modal kepada pemilik perusahaan, berarti uangnya memang benar-benar dari pemilik perusahaan, tidak ada dari pihak ketiga. Lalu, ekuitas pemilik terbagi dua, yaitu modal pemilik dan pride pemilik. Apa sih itu modal pemilik? Modal pemilik itu adalah klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi utang. Sedangkan pride, jumlah pengambilan kas atau aset lainnya dari perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Misal contohnya, pemilik ingin mengambil uang sebesar 5 juta, akan tetapi bukan untuk keperluan perusahaan, melainkan keperluan pribadi. Misal dia mau beli apa gitu. Nah, ini contoh dari tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada sisi kiri ada aktiva, di sisi kanan ada pasiva. Misalkan nomor 1, adanya investasi awal pemilik. Jadi kita mau buat suatu perusahaan, dia berinvestasi, berarti hartanya bertambah. Misal contohnya 100,
hartanya bertambah. Apalagi yang bertambah? Modal juga pasti akan bertambah. Sisi kiri dan sisi kanan di dalam persamaan dasar akuntansi harus seimbang atau balance. Nah, kenapa utangnya dikosongin? Karena di tanggal 1 ini tidak melakukan yang namanya utang, semua pure dari pemilik. Yang kedua, pembelian aktiva secara tunai. Misalkan contohnya membeli peralatan sebesar 20. Nah, berarti peralatannya akan bertambah yaitu sebesar 20. Dan uang kasnya, karena kita membeli peralatan, pasti kita memerlukan uang kan? Berarti kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Nah, di sisi pasifa kenapa kosong semua? Karena di sisi harta sudah dikurangi dan sudah ditambahkan. Kan balance. Bertambah 20, berkurang 20. Jadinya tidak ada transaksi kan kayaknya. Otomatis pasifanya harus tidak dimasukkan. Atau di strip aja. Yang ketiga adalah pembelian aktiva secara kredit. Jadi kita mau beli peralatan nih, tapi bayarnya tidak langsung diutang atau dicicil. Berarti di sini sisi kiri yaitu aktivanya bertambah 50 yaitu berupa peralatan dan pasifanya juga bertambah karena kita kan belinya secara kredit atau secara cicil. Otomatis akun utang akan bertambah juga 50. Aktiva dan pasifa sama-sama 50 kan? Berarti balance. Yang keempat, penerimaan pendapatan secara tunai. Jadi perusahaan itu misalkan perusahaan bengkel, dia melakukan jasa servis nih, terus dapat pendapatan sebesar 70. Berarti sisi kiri aktivanya bertambah berupa kas sebesar 70 dan sisi pasifanya bertambah sebesar 70 yaitu modalnya. Selanjutnya, pembayaran biaya atau beban. Misalkan perusahaan itu mau membayar listrik gedungnya. Nah, berarti sisi kiri aktiva berupa kas berkurang karena kita bayar kan dan modalnya juga berkurang 30. Selanjutnya adalah pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Ini disebut dengan FRIP yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dia mau mengambil uang tapi untuk keperluan pribadinya si pemilik perusahaan, maka itu termasuk FRIP. Nah, dalam tabel persamaan dasar akuntansi, aktiva yang berkurang adalah 25, yaitu akunnya kas yang berkurang 25 dan modalnya juga berkurang 25. Yang terakhir adalah pembayaran atau pelunasan utang. Nah, tadi kan ada transaksi di sini pembelian aktiva secara kredit, itu dia berhutang kan? Mau dibayar nih di tanggal 7 pembayaran atau pelunasan utang. Otomatis hartanya berkurang yaitu 40 dan pasifanya yang tadinya utangnya 50 berkurang 40 jadi tinggal 10. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.